Aku Renata, pewaris perkebunan Mawar Aromatic Garden. Mawar adalah hidupku, kesempurnaan adalah tujuanku. Siapapun yang menghalangi akan merasakan duriku. Mawar ini bernilai jutaan. Kamu pikir bisa menggantinya dengan mudah? Maafkan saya, Nona. Saya tidak sengaja. Tidak ada maaf untuk ketidakbecusan. Pergi dari sini dan jangan pernah kembali. Renata, jangan terlalu keras. Dia hanya melakukan kesalahan kecil. Kesalahan kecil bisa menghancurkan segalanya. Saya tidak mentolerir ketidaksempurnaan. Renata memang mencintai bunga mawar, tapi cintanya telah membutakannya. Akankah ada setitik harapan yang mampu menembus hatinya yang membeku? Hari itu, amarah Renata membangkitkan kekuatan kuno di perkebunan. Kutukan lahir tanpa ia sadari, menjadi aroma maut yang menghantuinya selamanya. Makin sukses aja sekarang, tapi jangan lupa nikmati hidup juga. Aku selalu menikmati hidup, Riko. Aku punya semuanya. Uang, kuasa, dan kekaguman. BTW, parfum kamu luar biasa. Apa mereknya? Bukan parfum, ini aroma alami. Hadiah dari Aromatic Garden. Beruntung banget kamu, Ren. Hidupmu sempurna. Memang, aku diciptakan untuk yang terbaik. Kenapa semua orang menjauh dari Nona Renata? Apa yang sebenarnya terjadi? Aroma parfumnya terlalu kuat, membuatku pusing. Awalnya aroma Renata memikat, tapi keangkuhannya mengubahnya menjadi racun yang menghancurkan sekitarnya. Maaf Renata, aku harus pergi. Kepalaku tiba-tiba sakit sekali. Ada apa? Apa aku melakukan kesalahan? Renata, apa kamu tidak merasa ada yang aneh? Semua orang menjauhimu. Apa kamu tidak melihat mereka merasa tidak nyaman? Mereka hanya iri padaku. Mereka tidak tahan melihatku bahagia dan sukses. Aroma ini semakin kuat. Aku tidak tahan lagi. Aku harus keluar dari sini. Kalian adalah satu-satunya yang mengerti aku. Kalian adalah kesempurnaan sejati. Racun itu mulai bekerja, menggerogoti pikiran dan tubuh orang-orang di sekitar Renata. Mereka merasakan sakitnya, tapi ia terlalu angkuh untuk menyadarinya. Bahkan mawar-mawar kesayangannya ikut layu oleh kutukan itu. Nona Renata, maafkan saya lancang, tapi aroma yang Anda keluarkan itu berbahaya. Itu membuat orang-orang sakit. Beraninya kamu? Kamu pikir kamu siapa? Seorang pekerja rendahan berani mengkritikku? Saya hanya ingin membantu. Saya tahu ada sesuatu yang salah. Aroma itu seperti racun. Pergi dari sini sebelum aku memecatmu. Jangan pernah berbicara padaku lagi. Saya hanya ingin Anda selamat, Nona Renata. Pergi. Bu Mirna, saya agak khawatir sama Nona Ren. Baunya makin menyengat. Udah saya ingetin, tapi dia malah marah. Kutukan itu mulai bekerja. Dulu, pernah ada yang seperti Renata, angkuh, mencintai diri sendiri, melebihi segalanya. Dan mawar-mawar itu, mereka adalah saksi bisu. Kutukan apa, Bu? Apa yang terjadi? Dulu, perkebunan ini punya legenda mawar hati yang tumbuh hanya untuk hati yang tulus. Tapi, kalau dipetik oleh tangan yang angkuh, mawarnya akan menjadi racun. Kebenaran mulai terkuak, tapi Renata tetap terjebak dalam keangkuhannya. Doni dan Ibu Mirna harus segera bertindak sebelum kutukan menelannya. Aku tidak butuh siapapun. Aku punya kalian. Angku, kau akan sendirian. Siapa itu? Apa ada orang di sana? Mawar layu karena keangkuhanmu. Renata, penjualan kita menurun drastis. Banyak pelanggan mengeluh tentang aroma aneh dari mawar kita, dan beberapa pekerja sudah berhenti. Itu tidak mungkin. Mawar kita yang terbaik. Mereka hanya mencari alasan untuk tidak bekerja. Tidak, Renata. Ini lebih dari itu. Ada yang tidak beres. Kau harus mendengarkan Doni dan Ibu Mirna. Aku tidak akan mendengarkan omong kosong mereka. Aku adalah pemilik perkebunan ini, dan aku tahu yang terbaik. Bisikan mawar dan pahitnya kenyataan menghantui Renata, tapi keangkuhannya tetap jadi perisai. Kebun mawar yang dulu dibanggakan, kini terancam layu bersamanya. Tertulis di sini, mawar hati mekar karena ketulusan, tapi layu oleh kesombongan. Keangkuhan membangkitkan bayang masa lalu. Itu dia, pendiri perkebunan ini, Nenek Buyut Renata, juga pernah mengalami hal serupa. Dia terlalu bangga dengan kecantikannya. Lalu, bagaimana dia bisa selamat? Dia tidak selamat, dia menghilang. Dan perkebunan ini hampir hancur, hingga akhirnya ada seseorang dengan hati tulus yang datang dan menanam kembali benih mawar hati. Ini tidak mungkin terjadi. Kenapa mawar ini mati di tanganku?
Masa lalu terkuak mendekatkan Doni dan Ibu Mirna pada kebenaran. Sementara itu, Renata mulai merasakan kutukan saat mawar-mawarnya menolak sentuhannya. Tidak, ini bukan aku. Aku cantik, aku sempurna. Angku, kosong, busuk. Diam, aku tidak seperti itu. Renata, aku tahu kau tidak percaya, tapi aku punya mimpi buruk. Kau dikelilingi mawar hitam, dan aroma busuk menguar darimu. Aku mohon, dengarkan aku. Mimpi hanyalah bunga tidur, Riko. Aku baik-baik saja. Tidak, kau tidak baik-baik saja. Lihat dirimu, kau semakin kurus. Matamu cekung, kau tidak bisa terus seperti ini. Aku butuh sendiri. Pergi. Cermin mulai retak. Renata menolak uluran tangan Riko dan membiarkan kutukan itu menggerogoti dirinya, baik fisik maupun mental. Mawar hati, di mana kamu? Aku tahu kamu ada di sini. Aku bisa menebus semuanya. Ketulusan, harga yang telah hilang. Aku menyesal. Aku hanya ingin disayangi. Aku tidak ingin sendiri. Air mata, bukan ketulusan. Aroma itu muncul lagi. Sekarang kita ke perkebunan. Nona Renata, jangan sentuh apapun. Terlambat, Doni. Oh tidak, dia sudah menyatu dengan kutukannya. Racun itu telah menemukan akar terdalamnya, dan kebun yang dulu harum kini menjadi kuburan bagi keangkuhan. Dulu, pendiri kebun ini menanam satu mawar terakhir dengan niat yang paling murni. Tapi ia berjanji, hanya hati yang tulus yang bisa membangunkannya. Kalau begitu, aku akan menanam ulang mawar hati. Kau sadar, jika niatmu sedikit saja tercemar, kau akan ikut binasa? Kalau itu bisa menyelamatkan Nona Renata dan kebun ini, biarlah aku ikut layu bersama mawar. Apa gunanya ketulusan kalau tak ada yang mencintaiku? Cinta tidak lahir dari kesempurnaan, Nona Ren, tapi dari hati yang mau mengakui kesalahannya. Aku tidak tahu bagaimana caranya lagi. Mulailah dari maaf yang tulus. Di antara racun dan air mata, lahir kembali bunga ketulusan. Tapi setiap penebusan memiliki harga. Dia sudah bebas, Doni, tapi kebebasan itu membawanya pergi. Dia menyelamatkan kebun ini dengan hatinya sendiri. Dia akhirnya menemukan kedamaian. Dan kebun ini akan selalu mengingat aroma ketulusannya. Dia nggak pernah benar-benar pergi. Setiap kali angin berhembus dan bunga ini mekar, aku tahu Nona Renata masih di sini. Aroma keangkuhan telah berubah menjadi wangi ketulusan. Karena setiap mawar, meski pernah layu, masih bisa mekar kembali jika disirami dengan hati yang tulus.